Israel tidak akan memberikan jalur aman bagi sekitar 200 anggota Hamas yang disebut terjebak di Rafah, wilayah selatan Gaza yang saat ini dikuasai pasukan IDF. Pernyataan itu merespon laporan Channel 12 yang menyebutkan pemerintah Israel mempertimbangkan untuk memberi jalur mundur bagi para anggota Hamas yang bersembunyi di terowongan. Dalam pernyataan yang dikutip dari seorang pejabat pemerintah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan tidak akan mengizinkan 200 anggota Hamas melarikan diri dari Rafah. Menurut perkiraan Israel, sekitar 200 anggota Hamas berada di terowongan bawah tanah di wilayah yang sudah dikuasai IDF dan tidak dapat bergerak tanpa terdeteksi pasukan Israel. Sebelumnya, kanal berita Channel 12 pada Senin 3 November 2025 melaporkan Israel diperkirakan akan memberi izin mundur bagi para anggota Hamas di wilayah Gaza yang dikuasai IDF asalkan mereka menyerahkan senjata dan mengembalikan jenazah sandera. Namun setelah mendapat kecaman dari berbagai pihak, laporan itu dibantah keras oleh kantor Perdana Menteri. Sejumlah menteri Israel termasuk Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir menilai rencana tersebut sebagai kegilaan dan pengkhianatan terhadap para prajurit yang gugur. Dari pihak oposisi, tokoh politik Benny Gantz dan Avigdor Lieberman juga mengecam gagasan jalur aman itu dan menyebutnya sebagai kesalahan strategis yang akan mengulangi kejadian 7 Oktober 2023. IDF sendiri mengeklaim telah menewaskan sejumlah anggota Hamas yang mencoba melintasi garis kuning wilayah perbatasan di Gaza Selatan. Garis kuning merupakan batas sepanjang sekitar 53% wilayah Gaza yang dikuasai IDF setelah penarikan pasukan pada 10 Oktober sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Menurut sumber The Times of Israel, mediator Mesir dan Qatar sudah memberi batas waktu 24 jam bagi Hamas untuk menarik pasukannya dari Rafah sebelum Israel mendapat izin menyerang target di wilayah tersebut. Namun hingga saat ini tidak ada tanda-tanda penarikan dan pasukan IDF dikabarkan tetap siaga di sekitar Rafah untuk menghadapi setiap ancaman baru. Sementara itu, Hamas saat membantah bertanggung jawab atas serangan terhadap pasukan IDF mengatakan komunikasinya telah terputus dengan anggota-anggotanya di wilayah yang berada di bawah kendali Israel.